ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita masuk pertemuan yang ke-34 insya Allah. Kita akan membahas bagaimana perhatian Imam Al-Ghazali terhadap menyempurnakan, menyempurnakan rukun-rukun sholat, ya. Fadilatu itmamil arkani, kesempurnaan, keutamaan menyempurnakan rukun-rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala al-muallif rahimahullah, fadilatu itmami arkan, ya, fadilah atau keutamaan menyempurnakan rukun-rukun sholat. Sudah saya kirimkan Mas, siapa namanya? Mas Adit ya. Nah, kesempurnaan melaksanakan rukun sholat. Ya. Nah, sebelum kita membahas teks yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, saya ingin memaparkan dulu rukun sholat. Rukun itu apa dan apa saja rukun sholat, supaya kita mengerti bagaimana cara menyempurnakan rukun-rukun itu. Coba kita lihat apa itu rukun. Ma makna rukun? Rukun itu bahasa Arab artinya landasan atau dasar. Bukan rukun bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa itu rukun itu guyub, rukun itu tidak bertengkar. Kalau ini rukun itu dari bahasa Arab namanya arkan, itu landasan dasar. Mungkin orang Jawa itu menggunakan istilah rukun itu dari bahasa Arab. Karena kalau orang rukun, guyub itu pasti damai, pasti bagus. Rukun ialah sesuatu, ya. Ialah bagian mendasar dari sesuatu tersebut. Kalau sholat berarti rukunnya itu apa? Nah, rukunnya itu seperti, kalau bangunan seperti tembok bagi bangunan, maka bagian-bagian sholat adalah rukun-rukunnya, seperti ruku dan sujud, itu rukun. Berarti kalau tidak ada tembok, bangunan itu pasti roboh. Berarti kalau sholat tidak sujud, itu berarti tidak dikatakan sholat. Tidak membaca Fatihah tidak dikatakan sholat, maka tidak sah. Maka rukun itu wajib dilaksanakan dalam setiap sholat. Nah, maka di sini tidak akan sempurna keberadaan sholat dan tidak akan menjadi sah kecuali apabila semua bagian sholat, yaitu rukun-rukun itu, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu dengan bentuk urutan yang sesuai sebagaimana telah dipraktekkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya nanti rukun terakhir adalah tertib. Tertib itu urut. Misalkan niat, membaca surat Al-Fatihah, niat, kemudian berdiri, kemudian membaca surat Al-Fatihah, itu rukun ya. Rukun-rukun itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berarti kita mengerti apa itu rukun ya. Rukun itu adalah landasan mendasar, yaitu suatu bagian mendasar dari sesuatu tersebut, ya, seperti diilustrasikan tembok bagian dari sebuah bangunan. Maka tidak sah orang melaksanakan sholat jika rukun itu tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan. Nah, nanti rukun itu akan menjadi 3 rukun yang bersifat kauli, berarti ucapan, bacaan. Ada yang sifatnya itu fi'li, ada yang sifatnya perbuatan. Ada yang sifatnya hati. Nah, yang hati ini nanti kita juga akan bahas pada kajian yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Terus kita lanjutkan. Apa saja sih rukun-rukun sholat itu? Yang kita lihat. Nah, ada 18 itu sebagaimana dalam kitab-kitab fikih ya. Pertama niat, nah, berarti kalau kita sholat harus niat. Baru nanti ada perbedaan, niat itu diucapkan atau di hati, itu perbedaan ya ulama fikih. Ya, jangan kemudian wah ini tidak diucapkan, ini diucapkan. Apa kemudian sholatnya sah? Sah. Ya, jangan sampai orang sholat malah dikatakan tidak sah, mau sholat itu sudah akan luar biasa. Berarti dia itu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masa orang sholat dengan baik hanya karena satu mengucapkan, satu tidak mengucapkan niatnya, itu kemudian dihukumi tidak sah atau tidak sholat. Nanti kan dianggap kita tuh orang piknik ya. Niat. Yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Ini yang mampu berarti boleh tidak berdiri, boleh kalau tidak mampu. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram setelah niat, ya, niat sholat,
dalam keadaan berdiri baru Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini harus jelas Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar tuh A-nya itu huruf, bukan huruf istifham. Misalkan Allahu Akbar. A-nya nggak boleh panjang, berarti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh, misalkan kalau fikih itu ya bahasa, nggak boleh misalkan hamzahnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Nanti dikira A-nya itu huruf istifham. Nah, kalau istifham artinya apa? Apakah Allah besar? Artinya begitu. Makanya Allahu Akbar. Nah, apakah harus Allahu Akbar? Ya, nggak boleh diganti misalkan Allahul Azim, nggak boleh. Atau Allahul Latif, nggak boleh mengada-ngada misalkan. Wah, ini kan saya sudah hafal Asmaul Husna. Saya ganti bukan Allahu Akbar, Allahul Azim, Allahu Latif, Allahul A'zam. Nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram. Nah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ya, kalau tadi saya sampaikan kan ada 3 ya rukun itu. Pertama bongso ya, termasuk kelompok lisan, berarti takbiratul ihram, bacaan ya. Kemudian ada pekerjaan, gerakan, yaitu berdiri. Kemudian ada yang hati, yaitu niat. Nah, ini semuanya perangkat sholat yang ada dalam diri kita. Itu sholat itu mulai hati, lisan, tubuh kita itu nanti berinteraktif dengan Allah SWT. Niat, berdiri bagi yang mampu, membaca takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah menyatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tidak membaca Al-Fatihah. Atau tidak niat, tidak sah. Nah, kalau berdiri itu bagi yang mampu. Kalau mampu kemudian duduk, sholat fardu tapi itu tidak boleh. Kemudian tidak mengucapkan takbiratul ihram juga tidak sah sholatnya. Misalkan hanya tangannya bergerak tapi lisannya tidak berbunyi. Nah, itu nggak sah. Ya. Mendingan lisannya berbunyi walaupun tangannya tidak diangkat. Itu sah. Karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Nah, yang wajib itu adalah, yang rukunnya adalah takbiratul ihram. Kemudian ruku. Nah, ruku. Nah, kemudian tumak ninah. Nah, tumak ninah ini penting. Tumak ninah itu apa? Anteng. Anteng itu durasi. Anteng itu bahasa Indonesianya apa? Mas Hadid, anteng. Namanya tumak ninah. Berdiri sejenak, minimal itu membaca tasbih, 1 tasbih. Subhanallah, ya. Subhanallah wa bihamdi. Itu minimal. Makanya harus ada namanya tumakninah. Makanya sholat yang terlalu cepat itu kan dikritik karena apa? Tidak ada rukunya, tidak dikerjakan, namanya tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak ada tumakninah. Kemudian bangun dari rukuk dan i'tidal. Bangun dari rukuk nih, ya, begini. Itu juga tumakninah. Jadi misalkan habis rukuk kan berdiri ini. Ini tumakninah, ini harus ada jedanya. Kira-kira baca tasbih. Allahu Akbar. Nah, ini ada kira-kira, nanti dihitung sendiri. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu enggak ada tumakninahnya. Kayak apa? Ayam, patok ayam, set. Itu olahraga namanya. Terus tumakninah itu ada sujud juga harus tumakninah, minimal baca tasbih, kemudian duduk antara 2 sujud. Nah, itu juga ada. Makanya semuanya ada bacaannya di situ. Juga harus tumakninah duduk untuk tasyahud akhir juga harus dikerjakan, membaca tasyahud, tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatulillah. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, minimal itu Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian salam pertama, ya, salam pertama, yaitu salam pertama, kemudian niat keluar dari sholat. Nah, itu salam yang kedua, kemudian tertib. Nah, ini urutan. Ini namanya rukun. Jangan sampai
yang jumlahnya 18 ini itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah menegaskan judulnya itu Fadilatu Itmami Al-Arkan. Fadilah keutamaan rahasia, ya. Rahasia menyempurnakan rukun-rukun sholat. Niat, begitu niat kita itu kan menegaskan, ya, itu kan sedang MOU dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sedang sholat. Aku sedang menghadap dirimu ya Allah. Makanya ketika sholat itu begitu kita melaksanakan niat menegaskan, ya, usolli fardhu subhi rakaatain Allah sudah masuk kita. Baru kemudian sunnahnya kan banyak membaca misalkan kabiro walhamdulillahi katsira, ada yang Allah maba'id. Itu kan kita menegaskan diri sedang interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu kan nyaman itu salat. Nah, jangan sampai kita itu sholat hanya ala kadarnya. Nah, nanti akan dijelaskan sholat yang ala kadarnya itu disebut dengan pencuri sholat. Pencuri sholat itu apa? Ya sholat, tapi syarat rukun dan sunnah-sunnahnya itu tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu namanya sholat tapi mencuri apa? Bacaannya tidak dibaca. Tapi nanti ada sholat minimalis, ya, minimal yaitu yang wajib saja, yang rukun-rukun saja dibaca. Biasanya itu sholat dalam kondisi tertentu, misalkan dalam kondisi kurang sehat, dalam perjalanan, ya. Misalkan supir bis, itu sholatnya juga boleh lama-lama, itu akan dibentak oleh para penumpangnya. Soal supir bis, misalkan supir bis, sholat rawatib 4 rakaat, kemudian sholat duhur, ya, setelah sholat duhur wiritan khusyuk, terus setelah itu sholat rawatib, ya dibentak-bentak oleh penumpangnya kan. Nah, makanya harus difahami secara kontekstual, ya, jangan kemudian ini supir bis ini sholatnya, ya mesti saja supir bis sholatnya harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu kan kasihan penumpangnya, mungkin penumpangnya ada yang hamil, penumpangnya ada yang asam urat, berarti kan harus disesuaikan. Misalkan supir angkot, ya, sholatnya ya harus cepat. Nah, tapi ada minimalis, ada mau. Nah, kalau orang yang nganggur, ya misalkan nganggur seperti saya dan Mas Adi itu nganggur di rumah. Kalau sholatnya cepat, ya itu keterlaluan itu. Orang nganggur ya pastinya sholatnya lama. Misalkan orang yang menjadi pemimpin yang ditunggu oleh banyak orang, ya sholatnya ya harus disesuaikan. Di pasar, jangan sampai sholatnya terlalu lama. Itu akan ditinggalkan oleh jamaahnya. Jadi ada sebuah kondisi di mana sholat itu tidak harus lama, ya. Tapi ada sebuah kondisi Nabi itu berikan contoh sholat lama. Ada sebuah kondisi Rasulullah SAW itu mencontohkan sholat itu harus cepat ada. Karena Rasul itu nabinya orang banyak kan, bukan nabinya orang Arab saja, nabinya orang Indonesia juga. Sehingga semua perilaku Nabi itu harus kita maknai secara kontekstual. Misalkan Nabi itu sholatnya agak cepat, oh berarti kondisi tertentu. Nabi sholatnya kok lama, berarti kita harus mengikuti. Nah, Nabi juga pernah lupa, berarti ya kalau kita sering lupa, ya Nabi pun pernah lupa, menunjukkan Nabi itu sebagai manusia biasa. Berarti Nabi itu memang didesain untuk kehidupan masyarakat secara umum dan termasuk kita. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, ini pahala menyempurnakan rukun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalus salatil maktubah kamathil mizan, man 'afa istawfa." Ad-Darimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat maktubah 5 waktu adalah seperti timbangan. Barang siapa yang memenuhi salatnya, ia akan dipenuhi timbangan itu. Nah, jadi kalau timbangannya pas, itu salatnya bagus. Misalkan sujudnya sesuai dengan durasinya, ya seimbang lah. Kalau saya menghitung itu sholat yang normal itu untuk kita, ya, umumnya itu ya sekitar 4 menit lah. Sholat sholat duhur, sholat asar. Kalau pingin agak lama ya ditambah lagi 1 menit lagi. Itu berarti normal, ya, normal itu sesuai dengan timbangan.
Nah, kalau sholat duhur 2 rakaat itu terlalu cepat ya. Orang awam lah, orang umum. Tapi kalau supir bis ya nggak apa-apa. Supir angkot ya nggak apa-apa. Justru kalau lama itu akan dicurigai. Ini niat nyopir apa enggak ini? Tuh. Kalau kita umumnya ya itu mungkin kira-kira 1/4 jam itu sudah cukup ya, sholat 2 rakaat, ya, tambah dengan sholat rawatib, sebelum sebelum duhur dan setelah duhur 2 kemudian baca zikir ya 1/4 jam lah. Kemudian ditambah dengan zikir-zikir yang lain 1/2 jam itu cukup untuk semuanya. Nah, kemudian kalau kerja itu keluar sekaligus dengan sarapan. Nah, itu sudah cukup ya. Itu sudah masuk kategori ini ya. Mathalus sholatil maktubah kamathalil mizan man aufa istaufa. Ya, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti timbangan. Barang siapa yang memenuhi sholatnya, ia akan dipenuhi timbangan itu. Mudah-mudahan sholat kita itu sudah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah diajarkan sholat kepada para sahabat, sahabat kepada para tabiin, tabiin, kemudian para salafus saleh, para ulama hingga sekarang. Dan kita harus bersyukur bisa melaksanakan sholat 5 waktu tanpa ada halangan. Dan itu adalah anugerah terbesar dari Allah untuk kita semua. Terus lanjut. Khusyuk menjadi pembeda sholat antara orang yang sedang sholat. Nah ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innar rajulaini min ummati la yaquman ila sholati. Sesungguhnya 2 orang laki-laki min ummati dari umatku. Nah, berarti kita ini. Mungkin kita nanti juga ada lagi setelah kita atau orang sebelum kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajulaini min ummati." Sesungguhnya ada 2 orang laki-laki min ummati dari umatku layakumani, keduanya melaksanakan sholat ila sholati ya, layakumani ila sholati wa ruku'uma wa sujud ila wa ruku'ihima wa sujudihima wahidun wa innama baina sholatihima ma baina sama wal ardi wa ila al khusyu' dzaka al hafid al-iraqi bil muqni anhum. Ini perumpamaan bagi umatku ya, seorang laki-laki yang 2 orang laki-laki sedang melaksanakan sholat. Rukuk dan sujud mereka adalah sama ya. Ini ruku dan sujud wahidun, ruku'huma wa sujuduhuma wahidun. Kemudian apa sih bedanya? Tetapi ya, tetapi sesungguhnya jarak beda antara dua sholat mereka seperti jarak atau beda antara langit dan bumi. Beliau Rasulullah SAW mengisyarat tentang kekhusyukan. Jadi sholat kita itu sebenarnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, fatihahnya sama. Apa yang tidak sama? Semuanya sama. Yang membedakan itu adalah kualitas. Nah, kualitas apa? Kualitas khusyuk. Khusyuk kita itu tingkatnya apa? Tingkat kalau Bapak Ibu pernah lihat kelapa itu ada yang tingkat paling luar itu namanya sepet ya sepet mungkin orang bahasa Indonesia nggak tahu sepet apa sepet apa namanya apa Mas Adit saputnya apa Hah? Sepet ya nggak ada rasanya pokoknya kelapa paling luar itu namanya sepet ya tetap bagian dari kelapa kan terus yang di dalamnya itu batok. Nah yang paling dalam itu namanya isinya sholat kita itu termasuk kategori sepet apa kategori batok atau kategori semuanya bagian dari sholat. Nah, nanti orang sholatnya sama, kita baca fatihah sama kan semuanya baca fatihah. Hanya saja satu baca fatihahnya fasih, satunya tidak fasih. Satunya itu mengerti tentang makharijul huruf, satunya tidak mengerti. Satunya itu mengerti tajwidnya, satunya tidak mengerti. Atau satunya itu mengerti tapi nggak banyak. Satunya itu bisa memaknai kandungan surat Al-Fatihah, satunya itu tidak mengerti. Nah, itu hanya sepedanya seperti itu. Sehingga orang yang bisa melaksanakan sholat dengan baik dan khusyuk itu akan menikmati sholat itu sendiri.
Saya sering bercerita, kalau ada orang main game, itu bisa menikmati sampai 1 jam, 2 jam. Bahkan minum kopi bisa menikmati sampai dibarengi dengan ngerokok dan bercanda itu sampai berjam-jam. Kenapa kita tidak bisa menikmati sholat sampai agak lama lah misalkan, hanya 5 menit, kenapa tidak bisa? Memang ada masalah apa? Kalau orang itu bisa nonton drakor itu sampai berjam-jam, kenapa kita tidak bisa sholat tahajud sampai berjam-jam? Ya kan sama. Itu tergantung bagaimana suasana hati di dalam menikmati itu sendiri. Kalau orang bisa, kalau orang ini apa namanya, kalau di film-film ya, ada film di geng-geng ya, di Cina, apa, geng pokoknya geng itu kalau membantu temannya itu sampai ratusan miliar. Oh itu apa, demi, apa namanya, demi, perkawanan, persahabatan. Kenapa kita tidak berani mau menyumbang masjid dan lain sebagainya dengan jumlah yang sama? Sama yang membedakan itu, suasana hatinya ya, suasana hatinya. Maka di sini katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada 2 umatku, seorang laki-laki dari umatku, mereka itu melaksanakan sholat ya, dengan sebaik-baiknya. Rukuk dan sujudnya sama, tapi yang membedakan antara mereka adalah khusyuknya. Contoh ya, ini hanya surat Al-Fatihah. Fatihah itu kan rukun, rukun. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah dikatakan sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, buat Fatihah ini kan rukun. Begitu takbiratul Allahu Akbar. Nah, setelah membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau orang yang bacanya bagus kan enak. Dia itu bacaannya bagus, fasih, makhrajul hurufnya itu pas, terus bisa mengerti maknanya, dan makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah, oh itu nikmat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita baca surat Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan menjawab, Dzakaroni abdi. Allah itu menjawab langsung, hambaku telah mengingat diriku. Nah, kemudian dilanjutkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya kan segala puji bagi Allah. Oh, tidak ada yang berhak dipuji berarti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya Allah menjawab juga dalam sholat. Hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Oh, bayangkan ketika kita membaca, kemudian tahu maknanya, kemudian interaktif dengan Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Itu kan rasanya luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, hambaku telah memuji aku. Kemudian hati kita mengatakan, ya Allah, memang tidak ada yang berhak dipuji di alam semesta ini kecuali Engkau. Oh, akhirnya sholatnya kan nyaman. Ar-Rahmanur Rahim. Ya. Allah menjawab, Asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjung diriku. Karena makna dari Ar-Rahman, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Allah jawab, Asna alayya abdi, telah menyanjung diriku hambaku. Nah, akhirnya kita mengatakan, ya, tapi tidak perlu diartikan ya, itu rasa nanti akan berbicara. Ketika kita Ar-Rahmanur Rahim, Allah menjawab, Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Kita mengatakan, ya Allah, tidak ada yang berhak disanjung di alam semesta ini kecuali Engkau. Maliki yaumiddin. Allah menjawab, majadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Tidak ada yang agung di alam semesta, hanya Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah. Tidak berhak siapapun disembah di alam semesta ini karena Engkau yang menyembah. Itu kan
Asik kalau sholat seperti itu. Wah, kalau semuanya bisa seperti itu, kategori menjadi wali itu. Nah, kalau belum bisa menjadi wali, minimal wali murid ya Mas Adit ya, wali murid atau yang punya anak perempuan wali nikah nanti. Nah, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menunjukkan ya Allah, aku sholat ini menyembah diri. Memang aku adalah seorang hamba. Kewajibannya untuk menyembah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku minta tolong. Maka tidak satu pun yang bisa menolong diri. Hanya engkau ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon ya Allah, saya ini potensinya sesat. Kalau tanpa engkau beri hidayah, mungkin aku tidak seperti ini. Bisa sholat, bisa menghadap. Oh, kan keren itu makna. Itu rukun. Satu rukun namanya Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang diberikan kepada orang-orang terdahulu, yaitu para nabi, orang-orang soleh. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu berarti kalau kita bisa memaknai sholat baca dengan baik, itu berarti kita melaksanakan, menyempurnakan satu rukun. Itu yang disebut dengan fadilatu itmamil arkan. Satu rukun kita sempurnakan. Bayangkan satu rukun kita sempurnakan, itu kan luar biasa sholat kita. Orang sering masuk pada perdebatan. Ya, perdebatan itu kadang ya nggak mutu. Ya, kadang menjadikan kita itu tidak nyaman dalam sholat. Perbedaan misalkan, wah ini baca Al-Fatihah tidak ada tuntunannya. Kalau ditambah dengan Bismillah, oh itu perdebatan. Itu kita bukan masuk perdebatan, masuk kategori bagaimana bisa menikmati sholat. Ya, itu biar para ulama fikih. Tapi sudah selesai ya. Perbedaan itu sudah selesai. Kita tinggal menikmati saja. Misalkan Fatihah itu berapa jumlahnya, hurufnya jumlah suratnya yaitu 7 ya. Sekarang 7 itu bismillah masuk pada kategori surat Al-Fatihah apa enggak? Ada yang mengatakan iya. Ada yang mengatakan iya tapi tidak dibaca secara keras, itu perbedaannya. Perbedaan. Tapi bagaimana kita bisa menikmati, itu namanya fadilatu itmamil arkan. Sehingga tidak aneh kalau banyak orang yang sholatnya itu betah dan lama, ya karena mereka menikmati. Namanya orang menikmati gimana? Menikmati, wong kita bisa menikmati soto saja itu rasanya itu bisa diceritakan. Wah, kalau soto rampal, soto itu bisa diceritakan nikmatnya. Kenapa sholat tidak bisa diceritakan kenikmatannya? Nah, misalkan ada orang bisa menikmati bakso. Kenapa sholat tidak bisa diceritakan kenikmatannya? Makanya ada orang itu begini. Ini orangnya itu masih hidup dan nyata. Kadang tanya anaknya itu, nak sudah sholat apa belum? Alhamdulillah sudah, ayah sholat. Kemudian dikeluarkan uang. Terima kasih. Kalau ulang tahun seorang anak itu kita rayakan, kenapa? Kita melihat anak kita sholat, kita tidak bahagia. Jadi melihat anaknya sholat itu kebahagiaannya itu luar biasa. Karena apa? Mengingatkan bahwa itu adalah ibadah paling top yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan ibadah yang lain. Oh, itu sama seperti itu ada orang. Ada orang misalkan di pondok kadang ada anaknya teman saya. Saya kadang ya kadang-kadang tapi nggak selalu. Tanya, ada teman saya itu anaknya di mana? Di pondok. Di mana? Di Kerapia, di Jogja. Terus saya sedang mengaji apa? Anak saya sedang hafalan Quran. Ya sudah, saya nitip uang. Ya tidak banyak 100.000. Saya ingin menjadi bagian dari mereka. Kalau kita bisa menikmati soto sampai bayar 100.000, kenapa yang seperti itu tidak bisa? Nah, kadang pikiran saya itu kadang ya, tidak selalu. Yang namanya kadang-kadang. Tapi lumayan pernah seperti itu. Dan itu tidak pernah dicita-citakan tiba-tiba muncul.
Seperti orang menikmati sholat. Kadang ada sholat itu betah sekali. Dan itu tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Tiba-tiba sholat, senang, artinya bahagia sholat. Karena itu tadi, mereka melaksanakan dengan nyaman, itu karena bagian dari fadilatu itmami al-arkan. Mungkin di antara 18 rukun yang ada, mungkin satu atau dua yang kita bisa sempurnakan. Surat Al-Fatihahnya, atau mungkin berdirinya, khusyuk, Allah tidak bergerak. Atau kita menyempurnakan misalkan ya takbirnya Allah, begitu baca takbir itu bergetar karena apa? Allah lah yang maha besar. Makanya kalau di dalam kitab apa namanya Al-Hikam itu ada begini, as-salatu tuhratun lil qulubi min adnasid dunubi. Salat itu mensucikan batin dari berbagai kotoran atau dosa-dosa hati. Wajar karena apa? Begitu salat itu rasanya itu sedang interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu betul-betul nyaman. Itu kalau Ibnu Athaillah membahas sisi rohaninya, kalau Imam Al-Ghazali membahas tentang bagaimana cara menyempurnakan, itu keduanya itu ada titik temunya. Ini yang membedakan kita adalah khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Fokus. Nah, namanya fokus, kadang ada fokusnya itu pada awal-awal, kalau sudah terakhir itu ambyar. Nah, kalau kita kadang itu dari awal sampai akhir itu tidak khusyuk, ya kok nggak khusyuk? Iya wajar, kita bukan wali dan bukan nabi, tapi minimal mengerti kita itu bagaimana untuk menjadikan kualitas sholat kita itu menjadi lebih baik. Nah, saya berusaha minimal surat Al-Fatihah itu kita perbaiki, berarti nyaman kita baca surat Al-Fatihah. Dan kalau bisa, sunnahnya juga dikerjakan, namanya doa iftitah. Kabiro walhamdulillahi katsiro. Kenapa para ulama itu selalu menganjurkan jangan meninggalkan doa iftitah? Padahal iftitah itu sunnah. Sebab makna yang terkandung dalam surat dalam doa iftitah, misalkan inna sholati, ya Allah ini sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, dan matiku lillahi rabbil alamin. Oh, itu kan kalimat yang luar biasa. MOU dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus misalkan ya membaca tasmi setelah kita rukuk, kemudian i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah. Coba baca aja, Rabbana, wahai Tuhanku, lakal hamdu, hanya kepadamu lah segala puji. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, yang pujian itu memenuhi langit dan bumi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard amil masyita. Dan tidak ada lagi tempat untuk memuji Allah. Karena apa? Karena tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kan keren ya. Nah, setiap rukun kalau kita bisa menyempurnakan, itu masuk kategori sempurna sholat kita. Nah, tapi untuk kita ya kadang-kadang ya. Tapi minimal pernah lah, minimal pernah. Jangan sampai tidak pernah sama sekali. Ya, jangan sampai tidak pernah sama sekali. Nah, yang kalau tidak pernah sama sekali itu masuk kategori keterangan berikutnya, hadis berikutnya. Kita lihat Mas Adit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nas, orang yang paling buruk, sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Orang yang paling buruk, ini orang yang paling buruk ini adalah ya sariqatan man saraqa min salatihi. Ai alladhi saraqa min salatihi. Orang yang paling buruk, manusia yang paling buruk paling jahat adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Nah, gimana maksudnya? Ya itu tadi nih. Sholatnya itu Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim amin Allahu akbar. Nah, itu namanya tidak disempurnakan bacaannya, tidak disempurnakan rukuknya, tidak disempurnakan sujudnya. Sami Allah liman hamidah rabbana. Kadang tidak baca sami Allah akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disebut dengan
ya, aswa'un nas, orang yang paling buruk yaitu sadiqatan alladhi yasruku, ya, alladhi yasruk min sholati, atau dalam riwayat yang lain itu man sarraqa min sholati, yaitu orang yang mencuri sholatnya. Dan insya Allah kita bukan pencuri sholat. Nah, itu yang dimaksud pencuri sholat adalah rukun-rukun yang ada tidak disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Itu riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Hakim. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan mengingatkan kita kembali untuk menyempurnakan ibadah sholat kita, dan mudah-mudahan sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Gampang caranya. Kalau kita sudah bisa merasakan nyaman dalam sholat kita, itu berarti tandanya diterima. Kemudian kita itu selalu berusaha menghindari beragam maksiat yang ada, itu berarti sholat kita diterima. Mudah-mudahan memang Allah berkenan mengabulkan ibadah kita dan diterima sebagai amal ibadah kita, dan mendampingi kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Adit. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Azim atas ilmunya pagi hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat Bapak Ibu. Kita diingatkan kembali perihal sholat ya. Kita di reminder kembali perihal sholat. Yang mudah-mudahan kita bisa lebih khusyuk dalam bersolat. Mudah-mudahan juga kita tidak termasuk orang yang yang termasuk pencuri ya, pencuri sholat. Orang paling jahat orang yang mencuri dalam sholat. Mudah-mudahan kita sudah tahu ilmunya dan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Benar bermanfaat, sangat bermanfaat kajian kita di pagi hari. Alhamdulillah Ustadz, kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, ini sesi tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ini, Masya Allah. Oke, nah ini untuk slide atau materinya sudah dikirim juga ya sama Mbak Cici. Terima kasih Mbak Cici. Silakan Bapak Ibu di-download untuk materi pagi hari ini. Ustadz izin saya bacakan pertanyaannya. Ini seputar sholat Ustadz, ini menyangkut ke rukun sholat tadi. Pak Ustadz, waktu bangun dari sujud ke rokaat berikutnya mengucapkan Allahu Akbar. Allahnya panjang Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Masih termute Ustadz. Ya, Allahu Akbar. Nah, itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu hanya yang panjang. Allah akan berubah maknanya. Tapi kalau Allahu Akbar itu memang seperti apa namanya, yang tengahnya itu kan ada huruf biasanya panjang, itu membuktikan memang itu panjang, tapi yang nggak terlalu panjang kayak Allah itu kan Allahu Akbar. Yang tidak boleh adalah hamzahnya yang pertama itu panjang atau bapaknya yang panjang, karena merubah, misalkan Allah itu ya, atau Allahu Akbar itu nggak boleh. Nah, atau dirubah menjadi Allahul Azim, Allahul Kabir, kan surat apa namanya di Asmaul Husna kan banyak itu. Al Kabirul Muta'al, Allahul Muta'al, yang neko-neko itu akan disemprit sama MUI nanti. Ini sholat model apa ini? Oh, ya MUI memang tugasnya seperti itu, biar biar orang itu lurus. Ya, misalkan kayak kemarin ada sholat laki-laki dan perempuan, sholat bersama itu kan ya lucu ini. Itu harus disemprit yang seperti itu. Untung imamnya bukan perempuan ya Mas Adit ya. Oh itu kalau perempuan itu bisa sempritannya banyak itu. Itu Mas Adit. Siap. Terima kasih Ustaz Azim. Mudah-mudahan bisa terjawab Bapak Ibu. Panjang-panjang ini pertanyaan. Ustadz, izin Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya. Kalau sudah mengingatkan sholat kepada anak yang sudah dewasa, tapi jarang dilaksanakan,
belang belentong sholatnya. Apakah nanti di yaumil kiamah orang tuanya masih diminta pertanggungjawaban, Ustaz? Ya, memang begini, memang itu hambatan yang paling apa namanya, eh, dan saya kan sering menyampaikan, ini mungkin kita masih punya anak yang belum dewasa, anak kecil, atau kalau yang hadir di sini punya cucu, itu sholat itu memang diajarkan sejak kecil. Kalau enggak itu berat memang, Sholat itu bukan perkara yang gampang. Saya punya ayah itu, saya sudah menikah, itu kadang dulu begitu pulang, kamu sudah sholat. Sampun, saya bilang sampun. Sampai tua itu sudah menikah tuh diingatkan sholat, dan memang kewajiban orang tua. Sebab nanti yang pertama kali akan dihitung oleh Allah ada awwalu ma yuhasab. Pertama kali yang akan disahab adalah sholat. Sehingga kewajiban orang tua itu adalah mengingatkan. Nah, masalah kemudian dilaksanakan atau enggak itu sudah lain. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, ya, yang punya anak kecil itu terus-menerus kita ingatkan. Dan seorang anak itu kadang itu bukan diingatkan, yang paling top itu diberikan contoh. Diberikan contoh. Misalkan kita sholat, itu tidak hanya mengajak, tapi ya berikan contoh. Jangan sampai anak kita itu punya kenangan terhadap kita itu tidak bagus. Makanya ada guyonan begini, Mas Adit. Ini kenangan saya kepada orang tua saya itu. Setiap saya bangun pagi dulu, itu ayah saya itu selalu sudah bangun wiritan. Kemudian habis sholat subuh itu, mulai saya kecil sampai saya dewasa itu membaca surat Tabarok. Surat itu dibaca terus-menerus. Jadi kenangannya itu selalu baik. Jangan sampai anak kita bangun, kita sedang ngorok. Jadi kenangannya nanti anaknya tuh, waktu saya bangun, ayah saya itu sedang ngorok, dan lain sebagainya. Itu kan kenangan tidak bagus. Nah, kalau kenangan itu bagus, maka anak itu begitu diingatkan itu bukan hanya sekedar ingatkan, telah memberikan contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mengingatkan ya tentu saja dengan gayanya masing-masing, tapi harus disertai dengan doa, ya. Doa, ya. Tadi dulu pernah saya sampaikan doa itu, kalau kita mau menasihati, kita baca doa ini, la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala suwaba. Malamnya baca doa itu. Kemudian anaknya dinasihati. Kalau perlu wudhu terlebih dahulu, insya Allah nanti lama kelamaan nurut. Dan juga dalam sholat kita, sujud terakhir waktu sholat sunnah itu, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, kalau kita punya anak yang masih, atau cucu, punya anak atau punya cucu, dan itu masih kecil, usia mungkin 5 tahun, mungkin yang punya cucu 2 tahun, 3 tahun itu kalau kita bangun malam, kepalanya itu, ubun-ubunnya itu dipegang habis sholat tahajud, dibacakan ini, subuhun kudusun robbuna wa robbul malaikatu warruh, ditiup, ya. Kemudian setelah itu dibaca lagi, subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh, ditutup lagi, subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Insyaallah nanti lama kelamaan itu akan menjadi anak yang nurut. Ini sudah eksperimental ini, dan yang melaksanakan sudah banyak, ya, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, ditiup. Nah, kalau sudah besar kan nggak mungkin, ya. Wah, ini bisa ditutup nanti. Ngapain? Ibu ini bangunin saya itu. Bisa kadang rumahnya dikunci. Nah, kalau sudah seperti itu, sujud yang terakhir ketika sholat sunnah, khususnya sholat malam, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Begitu Mas Adit. Ini parenting, ya. Parenting bagaimana anak supaya sholat. Karena orang tua akan tersiksa ketika melihat anaknya tidak sholat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Azim. Sangat detail sekali jawabannya. Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya.
dalam situasi tertentu, misalnya saat ada pertemuan dalam pertemuan rapat, dapat waktu isoma hanya 1 jam, kadang antri di musolanya, padahal ingin istiqomah sholat rawatib. Mohon arahannya Ustadz, apakah kita bisa menunda atau terus jalan rawat? Memang waktu kadang waktu istirahat itu sama hanya 1 jam. Sholat rawatib itu nggak perlu lama. Namanya sholat sunnah itu kalau bisa memang bacaannya yang pendek-pendek. Misalkan bacaan itu Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul wallahu ahad. Itu insya Allah 1-2 menit itu sudah cukup ya. Misalkan rawatib ya 2 menit, setelah ba'diyah 2 menit, qobliyah 2 menit, 4 menit. Kemudian sholat fardunya 4 menit. Hanya berapa itu? Hanya 8 menit. Ya, 8 menit, 10 menit selesai kok sebenarnya sholat itu. Nah, 10 menit itu kita buat yang berkualitas ya. Kita buat yang berkualitas. Kalau misalkan 30 menit itu berarti ada sisa 20 menit makan. Bahkan makannya kadang lebih lama dari sholatnya. Dan itu fakta yang tidak bisa kita bantah ya. Makan, apalagi dibersamai teman-teman, itu kadang 1,5 jam, nggak terasa. Kalau sholat paling 10 menit ya. Oh, itu pun top memang. Umumnya itu ada yang lebih cepat. Tapi itulah ya, pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, ada seorang Artinya Ustadz Azim, sinyalnya sedang terganggu ya Bapak Ibu, kita tunggu. ya, maaf barusan putus Mas Adit. Oke, saya lanjutkan. Tadi silakan Ustadz. Ya, sholat itu, ya, sholat yang kita kerjakan itu insya Allah ada sanadnya. Di mana pada zaman Rasulullah itu ada seorang imam di Masjid Kufa itu lama, kemudian diprotes oleh makmumnya. Makmumnya itu tidak tahu-tahu, dia tuh langsung lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak mau jadi imam. Dia tuh jadi imam. Kenapa? Dia tuh kelamaan ya Rasulullah. Kira-kira begitulah. Kemudian sang imam itu juga lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, dia itu makmum itu nggak beres ya. Kenapa? Masa dia itu diselip saya sholatnya. Aduh, cepet-cepetan. Kira-kira kalau ada orang lapor seperti itu yang kita bela yang mana Mas Adi? Imamnya atau makmum? Makmum Ustadz. Berarti ini partai yang ingin cepat sholatnya cepat. Nah, ternyata Rasulullah itu bela yang makmumnya. Ternyata yang jadi imam itu dikatakan, kamu mau bikin fitnah ya? Loh, memang kenapa Rasulullah? Kalau sholat itu jangan lama-lama. Itu kamu tahu di belakang itu ada yang tua, ada yang lansia, ada yang beser, ada yang terus meneruskan kentut. Itu kalau kita terlalu lama, itu sholat kan namanya imam itu kan aktor. Aktor di depan itu menikmati sholatnya sendiri kan, dia lupa kan di belakang itu tidak bisa menikmati. Maka harus ada standarisasi sholat berjamaah itu minimal. Rasulullah akhirnya memberikan begini, kalau kamu sholat Isya itu minimal baca sabihis. Nah, sabihis untuk orang Arab kan panjang lah, kalau untuk ukuran orang Indonesia apalagi di Jakarta ya cukup kuliah ayyuhal kafirun, selesai. Kuliah ayyuhal kafirun dengan kulhu itu minimal 4 menit selesai sudah. Nah, itu jadi harus dipahami secara menyeluruh. Nah, jangan sampai kemudian sholat sunnah dinikmati, tapi sholatnya itu di masjid ya ditinggal beneran sama imamnya itu. Nah, kalau mau menikmati silakan sholat malam, mulai habis sampai subuh nggak ada yang ganggu. Dan Nabi mencontohkan itu. Sudah nggak usah diceritakan, wah saya sholat khusyuk nggak. Pokoknya sholat malam mulai jam 1 sampai subuh tiap hari. Sampai kapan? Oh, sampai nanti hari kiamat nggak apa-apa. Oh, itu top itu. Tapi kalau ada hubungannya dengan masyarakat, ya itu yang umum saja. Seperti itu. Baik,
Terima kasih Ustaz Azim. Terima kasih Ustaz Azim atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa terjawab Bapak Ibu. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ustaz, batasan bacaan dari tahiyatul awal itu sampai mana ya Ustaz? Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammadnya Gus. Enggak usah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tahiyat akhirnya Ustaz, apakah ada tambahan doa lain? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu lengkap ya. Tambahan silakan ditambah doa, misalkan Allahumma Allahumma inna a'udzubika min fitnatil masya Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mat wa min fitnatil masyihil ad-dajjal. Itu ya, ada doa-doa yang masyru' yang diajarkan oleh guru-guru kita, itu ada. Baik. Terima kasih Ustaz. Bahasa Indonesia nggak boleh Ustaz? Oh, nggak boleh. Oh, itu kalau dibolehkan bahasa Indonesia, orang Madura rajin dikencangin. Sholat bahasa Madura itu Allah Maharaja. Wah, itu nanti, itu akhirnya ada pemersatu nanti. Sholat itu ya menggunakan bahasa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Terima kasih Ustaz. Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, apabila imam bacaan suratnya terlalu panjang, nah ini surat ayat setelah Al-Fatihah Ustaz, kita nggak hafal bacaan itu, apakah kita harus baca atau diam khusyuk dan diam aja? Diam aja, kalau kepanjangan disalib aja imamnya itu. Sholat sendiri namanya apa? Mufaroqoh. Misalkan Mas Adit nih, wah ini imam kelamaan. Padahal perutnya sakitnya di mufaroqah. Mufaroqah itu keluar dari makmum. Sholat sendiri selesai, udah. Seperti zaman Nabi itu kan ada seperti itu. Makanya imam itu bukan hanya pandai di dalam ilmu bacaan Al-Quran, tapi dia itu juga pandai dalam ilmu sosial. Dia itu memahami karakter makmumnya. Kalau nggak sesuai dengan makmum, itu akan menjadi masalah. Makanya banyak imam yang ditinggalkan makmum karena ya seperti itu. Makmumnya itu disuruh memahami dirinya, sang imam tidak mau memahami makmumnya. Nah, itu Mas Adi. Baik, terima kasih Ustaz tadi. Oke, Ustadz, ini pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang sering ditanya Ustadz. Sholat witir Ustadz, apakah dilakukan sebelum tahajud atau sesudah tahajud Ustadz? Kedua-duanya bisa. Pokoknya kalau bisa witir itu dilaksanakan setelah sholat ba'diyatul isya, ya. Nah itu. Jadi urutannya begini. Sholat isya, ya, setelah sholat isya itu ada ba'diyah. Ya. Ba'diyah, walaupun nanti ada penamaan itu bukan ba'diyah, masuk kategori sholat malam, qiyamul lail, itu, tapi kalau bisa sholat ba'diyah, setelah itu baru sholat yang lain-lain. Nah, seperti kemarin taraweh ya, jangan sampai mari habis sholat isya kemudian nggak sholat ba'diyah langsung taraweh. Ya boleh, tapi keutamaan sholat ba'diyah itu tidak bisa dibandingkan dengan sholat taraweh. Jadi urutannya seperti itu. Tapi jangan kemudian, wah berarti nggak usah sholat taraweh kan sudah sholat ba'diyah. Tidak seperti itu ya. Jadi cara memahaminya, bagaimana kita memahami secara urutan dengan baik sehingga kita itu mendapatkan keutamaan di dalam melaksanakan sholat sunnah. Gitu. Terima kasih Ustaz Azim. Ustaz Azim, ini pertanyaan berikutnya. Tadi dalam rukun sholat Ustaz yang ada 18 itu tidak ada yang tasyahud awal Ustaz. Kalau tasyahud awal itu masuknya ke apa Ustaz? Sunnah. Tasyahud awal itu sunnah. Makanya sholat tarawih yang mengambil 4 rakaat itu kan mereka kan tidak tasyahud awal. Ya, toh? Karena sebagian besar ulama mana itu tasyahud awal itu sunnah. Sehingga kalau ketinggalan itu kan diboleh dengan sujud
sahwi. Nah, kalau dikatakan rukun nggak sah nanti. Gitu ya. Jadi apa tadi statusnya apa? Sunnah. Sunnah. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Terjawab Bapak Ibu. Oke, ini nyambung Ustaz. Sujud sahwi tadi Ustaz. Itu sujud sahwi bacaannya ya sudah kita pernah bahas, tapi mohon diulang kembali Ustaz. Mungkin lupa. Sujud sahwi bacaannya Subhanaman la yanamu wa la yashu. Ya kali sebelum sujud. Udah ada madhab lain itu setelah sujud. Kalau saya madhab Syafi'i yaitu sebelum sujud. Apa sebelum salam ya, sebelum salam. Berarti habis sholawat pada Nabi, sholat pada Nabi Ibrahim, sujud dulu baru kemudian salam. Terima kasih Ustaz. Saat ini masih ada beberapa Ustaz pertanyaan, boleh Ustaz? Apa-apa. Oke. Ini kemudian lewat saya di mana? Ustaz, ini maaf di luar tema. Tadi juga sedikit disinggung yang surat Al-Mulk Ustaz. Kita dianjurkan baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Bagaimana kalau ditambah dengan sajadah Ustaz? As-sajadah. Surat As-sajadah. Top itu. Top. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, saya ingin menyampaikan tentang surat Al-Mulk ya. Ini supaya kita lebih lebih yakin dan mantap ya. Ada satu pernah saya membaca satu hadis, saya baru ingat ya. Hadis itu saya baca. Ini pernah saya baca dan itu ternyata luar biasa. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Annallaha ta'ala qad akram ba'da ibadi bi tilawatil Qur'an fi qabrihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian hambanya karena istiqomah baca Al-Qur'an ya. Dan bahkan mereka itu diberikan kemuliaan sampai di dalam kuburnya. Kama ruwi at-Tirmidzi min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala dharab ba'd ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'an ala qabri wa huwa la yahsib anna qabr. Suatu saat seorang laki-laki dari sahabat Nabi Muhammad SAW berjalan pada sebuah tempat. Nah, kemudian dia itu duduk-duduk atau kalau saya gambarkan begini, ada orang jalan kemudian membawa karpet duduk-duduk di situ. Tidak tahu tempat yang diduduki itu adalah kuburan. Nah, kemudian wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Dia tidak mengerti, tidak menyangka kalau tempat itu adalah kuburan. Fa idza fihi insanun yaqra'u surat. Ternyata di dalam kuburan itu ada orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Yang dibaca apa? Surat Tabarok ya. Dia itu mendengar suara indah dari dalam kuburan, surat Tabarok. Orang yang baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai hatmiha sampai sampai selesai. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Kemudian ya, sahabat tersebut datang kepada Rasulullah, ya datang tanya. Faqala Nabi sallallahu fa'akhbarahu, maka orang itu mengabarkan apa yang dialami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya al-mani'atu hiyal munjiyah." Surat itu memang mencegah dari siksa kubur. Ya al-munjiyah, surat itu adalah surat penyelamat. Tunjihi min adzabil qabri, yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Nah, siksa kubur. Nah, ini apa namanya? Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, supaya semakin mantap ya membaca. Nah, cuma nanti membacanya setelah sholat isya atau kapan. Pokoknya setiap hari. Nah, setiap hari dibaca, mau siang, mau malam, mau kenapa habis sholat isya dianjurkan? Barangkali itu yang terakhir. Nah, kira-kira begitu Mas Abdul. Ya. Sehingga begitu bangun Mas Abdul, saya kok dalam kuburan. Waduh. Nah, itu. Serem Ustaz. Dia punya, kan udah senjatanya.
bahkan di tafsir-tafsir itu diterangkan ada apa namanya, ada orang yang mau disiksa dalam kubur, ternyata dia tuh dihalang